Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 834, Milikku, Dia Milikku, 4. Namun, Yun Feng tidak puas hanya dengan ini. Penyihir tiga elemen memang bagus, tapi ada profesi yang lebih menggoda menunggu Yun Qingchen. Bibi, apakah kamu punya satu? Qingchen kecil menatap Yun Feng dengan penuh semangat dengan matanya yang berkilauan. Yun Feng terkekeh dan dengan santai menunjukkan padanya elemen bumi. Qingchen kecil sangat senang melihat itu. Kulanyi juga sedikit terkejut melihat bakat Yun Qingchen. Dia tidak menyangka anak ini memiliki bakat seperti itu. Little Fire dan Lan Yi, di sisi lain, tampaknya siap. Tuan mereka sudah sangat luar biasa. Tidak ada yang mengejutkan tentang Yun Qingchen, yang telah diubah oleh cairan sumber tempering tubuh. Saudaraku, Xiao Jin, aku akan membawa Qingchen pergi sebentar. Yun Feng mengangkat Yun Qingchen sambil tersenyum. Yun Sheng dan Mu Xiaojin tidak bisa membantu tetapi merasa sangat bersemangat dalam pikiran mereka setelah mendengar itu. Feng, maksudmu? Yun Sheng menatap Yun Feng dengan penuh semangat. Yun Feng terkekeh saat Little Qingchen menjulurkan kepalanya ke dalam pelukannya. Bibi, kita mau kemana? Yun Feng mengulurkan tangan dan meremas pipi Little Qingchen. Ayo pergi ke suatu tempat yang menyenangkan. Tentu, Yun Qingchen bahkan lebih bersemangat saat menyebutkan kesenangan. Yun Feng membawa Yun Qingchen keluar dan langsung melayang ke langit, menghilang. Kulanyi menatap langit sambil berpikir, memikirkan sesuatu. Mu Xiaojin cukup bersemangat. Apakah itu benar-benar mungkin untuk Qingchen? Yun Sheng memeluk Mu Xiaojin dengan lembut. Dia tidak terlalu yakin, tapi dia sangat menantikannya. Saya harap begitu. Api kecil dan Lan Yi saling memandang. Keduanya memiliki kesimpulan dalam pikiran mereka. Bakso, yang duduk di atas kepala Little Fire, mengeluarkan beberapa suara. Setelah mendengar itu, api kecil tersenyum jahat. Tidak peduli seberapa berbakatnya anak itu, dia tidak bisa dibandingkan dengan guru. Saya tahu itu dengan sangat baik. Lan Yi tertawa. Betul sekali. Bahkan jika Yun Qingchen benar-benar seorang summoner dan memiliki bakat yang patut ditiru, dia tidak bisa dibandingkan dengan Yun Feng. Mereka terbang di udara. Qingchen kecil tidak takut sama sekali dan dia melihat sekeliling dengan penuh semangat. Yun Feng memeluknya erat-erat untuk mencegahnya jatuh secara tidak sengaja. Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba di suatu tempat. Ini tidak lain adalah hutan berkabut di sebelah kota Chunfeng. Yun Feng berdiri di atas hutan berkabut dengan Qingchen kecil di tangannya. Qingchen kecil sangat bingung ketika dia menemukan bahwa Yun Feng tidak terbang lagi. Bibi, kenapa kamu tidak terbang lagi? Yun Feng terkekeh dan mendarat di hutan berkabut dari langit dengan Little Qingchen di tangannya. Keduanya berada di perbatasan antara area terluar dari Foggy Forest dan area tengah. Ketika Yun Feng mendarat, tempat ini benar-benar sunyi, seolah-olah tidak ada kehidupan di sini. Yun Feng memperhatikan keheningan di sekitar dan tidak bisa menahan senyum. Semua binatang ajaib menyusut setelah mendeteksi auranya dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk melampiaskan amarah mereka. Auranya di puncak level monark pasti telah sedikit menakuti binatang ajaib ini. Mereka memang ketakutan. Bahkan tidak ada binatang ajaib di atas level 7 di area ini. Dengan kedatangan pembangkit tenaga listrik di puncak tingkat raja, kelompok binatang ajaib ini bahkan ingin mati. Mereka semua bersembunyi di sarang mereka dengan hati-hati dan tidak bisa mengerti mengapa Yun Feng datang ke sini. Bibi, di mana kita? Qingchen kecil melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apa di sini. Mengapa bibinya membawanya ke sini? Wajah Yun Feng menjadi gelap dan bibir merahnya terbuka, tapi suaranya keluar. Semua binatang ajaib di bawah level 9, keluar. Jangan biarkan aku menemukanmu. Suara jernih menyebar ke seluruh hutan berkabut. Tubuh semua binatang ajaib bergetar, seolah-olah suara iblis memasuki pikiran mereka. Binatang ajaib di sekitar level 9 semuanya terkejut. Apa yang dia lakukan? Mereka harus keluar di bawah level 9. Apakah dia melakukan pembunuhan besar-besaran? Mengapa pembangkit tenaga listrik seperti itu membunuh mereka? Untuk kesenangan. Qingchen kecil tidak tahu apa yang akan dilakukan Yun Feng pada awalnya. Dia menunggu di pelukan Yun Feng beberapa saat dalam kebosanan dan akhirnya menyadari sesuatu yang aneh.
Semak-semak di sebelah Yun Feng terus berdesir, sementara Yun Feng berdiri di sana dan menunggu dalam diam. Semakin banyak suara berkumpul di sekitar Yun Feng, dan semakin banyak aura berkumpul di sekitar Yun Feng. Semua binatang ajaib di bawah level 9 di hutan berkabut berjalan keluar dari sarang mereka dan berlari ke arah Yun Feng. Sejumlah besar binatang ajaib di hutan berkabut dimobilisasi. Beberapa aura yang tinggal jauh di dalam Foggy Forest tidak melakukan apa-apa setelah mendengar suara Yun Feng. Mereka hanya membahas beberapa kata bersama dan sampai pada suatu kesimpulan. Selama dia tidak mengganggu mereka, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Hutan berkabut adalah tempat di mana binatang ajaib muncul setiap saat. Banyak tentara bayaran dan petualang selalu mencoba peruntungan mereka di sini. Tentu saja, ada juga beberapa keturunan bangsawan yang datang ke sini untuk menghabiskan waktu dan memamerkan bahwa saya adalah seseorang yang telah melihat binatang ajaib bertarung dengan binatang ajaib. Saat itu, ketika Yun Feng pertama kali memasuki hutan berkabut, dia bertemu Mei Bing dan Murong Ran. Pada saat itu, Murong Ran adalah nona muda yang lembut dan kekuatannya hanya 2 tingkat lebih tinggi dari Yun Feng. Namun, mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali sekarang. Saat itu, Mei Bing bisa dikatakan sebagai salah satu yang terbaik di antara rekan-rekannya. Saat ini, Mei Bing juga merupakan pilar keluarga Mei. Namun, Mei Bing, yang sudah berusia 25 tahun, masih belum menikah dan memiliki anak. Pemimpin keluarga Mei, Mei Ran, tidak terkejut. Cucunya sangat luar biasa, jadi dia pasti tidak terburu-buru. Selain itu, dia masih harus fokus pada kultivasinya. Belum terlambat untuk membicarakan tentang menyukainya ketika dia bertemu dengan seorang gadis yang disukainya. Singkatnya, semuanya terserah Mei Bing. Mei Bing telah mencapai level 9 pada usia 25, yang memungkinkan dia untuk tetap memimpin di antara generasi muda Kekaisaran Feng Yun. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Murong Yuntian, Zeran yang kemudian menjadi terkenal, dan Yun Seng dari keluarga Yun, dia tidak diragukan lagi adalah pemimpin dibandingkan dengan yang lain. Dia, yang memegang posisi penting di Kekaisaran Feng Yun, tentu saja merupakan kandidat pertama untuk menikah bagi banyak keluarga. Mei Bing terlihat sangat lembut. Dengan wajahnya yang putih bersih dan kekuatan yang cukup bagus, dia juga seseorang yang dikagumi oleh ribuan gadis di hati mereka. Yun Seng dari keluarga Yun awalnya adalah kekasih yang populer, tetapi setelah dia menikahi Mu Xiaojin, mereka berdua sangat mencintai. Gadis-gadis itu tahu bahwa Yun Seng tidak akan memberi mereka kesempatan sama sekali, begitu pula Murong Yuntian. Adapun Zeran, dia sangat jauh sehingga mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Hanya Mei Bing yang bisa ada. Mei Bing bekerja di ibu kota Kekaisaran Feng Yun, tetapi dia akan kembali ke kota Chunfeng selama beberapa hari setiap kuartal. Dan beberapa hari ini, beberapa wanita bangsawan tanpa malu-malu bersikeras untuk mengikutinya. Mei Bing terlalu malu untuk menolaknya. Wanita-wanita ini memiliki status tinggi. Kekaisaran Feng Yun tidak diperintah oleh keluarga kerajaan sekarang. Itu dikendalikan oleh 2 keluarga. Itu adalah keberadaan yang unik di benua timur. Jika bukan karena keluarga Yun, keluarga mungkin sudah bertarung. Bab 835, Bakat Yun Qingchen 1. Kali ini, Mei Bing kembali dengan beberapa pengikut di belakangnya. Para wanita muda dari 3 keluarga baru dari Kekaisaran Feng Yun bersikeras untuk mengikutinya tanpa malu-malu. Mei Bing tidak punya pilihan selain membawa ketiga nona muda ini dan beberapa penjaga di sekitar mereka ke kota Chunfeng. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga yang baru bangkit dan basis kekuatan mereka tidak stabil. Ketiga nona muda tentu saja tidak memiliki temperamen bangsawan yang mereka miliki sejak lahir dan mereka tidak cukup berpengetahuan. Setelah datang ke kota Chunfeng, mereka bertiga terus berbicara tentang keluarga Yun yang legendaris. Mei Bing, bisakah kamu membawa kami untuk melihat keluarga Yun? Benar, benar. Di mana pemanggil keluarga Yun? Aku sangat ingin bertemu dengannya. Pelipis Mei Bing berdenyut-denyut. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar ini. Sebagai salah satu dari 3 keluarga terbesar di kota Chunfeng, keluarga Mei tentu ingin dekat dengan keluarga Yun. Namun, mereka tidak tahu bahwa keluarga Mei dan keluarga Yun tidak memiliki hubungan yang mendalam. Nyonya, keluarga Yun bukanlah sesuatu yang bisa kamu temui kapanpun kamu mau, jawab Mei Bing dengan marah. Ketiga wanita itu sedikit kesal setelah mendengar itu.
Mereka berpikir bahwa status mereka saat ini cukup mulia. Tidak peduli berapa banyak orang yang memandang keluarga Yun, mereka masih tidak mengendalikan kekaisaran Feng Yun. Keluarga Yun memang bangsawan, tapi kami juga tidak buruk. Ketiga wanita itu berkata dengan jijik. Mei Bing tidak bisa diganggu dengan orang-orang ini, tapi dia tidak mengharapkan sesuatu yang lain terjadi sebelum dia bisa pergi ke keluarga Yun. Hutan berkabut. Kita bisa masuk ke sini, kan? Mei Bing tiba-tiba kesurupan. Bertahun-tahun yang lalu, Murong Ran yang arogan juga ingin pergi ke hutan berkabut tidak peduli apa dan dia bertemu Yun Feng dari keluarga Yun di sana. Biasanya, Mei Bing akan menolak permintaan seperti itu, tapi kali ini, entah kenapa, dia menatap ketiga wanita itu. Itu adalah tempat di mana binatang ajaib menjadi liar. Jika Anda tidak takut mati, bawa lebih banyak penjaga. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri setelah masuk. Petik 2. Ketiga wanita itu sangat marah. Mereka merasa bahwa Mei Bing meremehkan mereka. Mereka semua mendengus dan berkata dengan dingin, "Denganmu di sini, Mei Bing, apakah kami masih membutuhkan penjaga? Apakah kamu pikir kamu tidak bisa melindungi kami?" Wajah Mei Bing berkedut. Lupakan. Tidak perlu berdebat dengan kelompok wanita idiot ini. Mereka secara alami akan kembali setelah berjalan di sekitar pinggiran dan melihat binatang sihir tingkat rendah. Dengan mentalitas murni menghadapinya, Mei Bing tidak peduli. Dia segera memimpin ketiga wanita sombong ini ke hutan berkabut. Tidak seperti bertahun-tahun yang lalu, Mei Bing adalah prajurit level 5 saat itu, dan dia sudah menjadi prajurit level 9 sekarang. Binatang ajaib di pinggiran sama sekali tidak berbahaya baginya, jadi dia memimpin ketiga nona muda yang berisik ini ke hutan berkabut dengan tenang. Dia awalnya berencana untuk membodohi mereka dengan beberapa magic beast tingkat rendah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak akan melihat satu pun magic beast tingkat rendah. Mei Bing mengerutkan kening curiga. Bahkan tidak ada satu pun binatang sihir tingkat rendah. Bagaimana itu mungkin? Logikanya, seharusnya ada herbivora yang tidak menyerang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang terlihat sekarang. Mei Bing, di mana binatang ajaib? Ya, kenapa tidak ada? Ketiga wanita itu melihat sekeliling. Hutan berkabut sunyi dan bahkan tidak ada jejak binatang ajaib. Jantung Mei Bing tiba-tiba berdebar kencang. Mengapa adegan ini terlihat agak akrab? Tiba-tiba, aura kuat datang dari jauh. Mei Bing segera mengencangkan tubuhnya. Itu adalah aura dari Magic Beast level 9. Energi pertempuran segera keluar dari tubuhnya. Melihat betapa waspadanya Mei Bing, ketiga wanita itu tidak bisa menahan perasaan gugup. Mei Bing, apakah itu binatang ajaib? Mei Bing secara otomatis memblokir semua suara dan menatap ke arah dari mana aura itu berasal. Magic Beast level 9 muncul di pinggiran. Apa yang sebenarnya terjadi? Tekanan level 9 Mei Bing menyebar dan auranya langsung mengarah padanya. Mei Bing membalik tangannya dan memegang pedang panjang dengan erat di tangannya. Tampaknya pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Swiss, sebuah bayangan hitam melintas dengan cepat di depan mata Mei Bing. Pupil Mei Bing menyusut tajam dan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tubuh Magic Beast level 9 melintas di depan Mei Bing dengan cepat dan menghilang di depannya, bahkan tidak memandangnya. Tubuh Mei Bing, yang penuh dengan energi pertempuran, membeku di sana. Dia hanya merasa agak sulit dipercaya. Magic Beast level 9 itu lewat begitu saja. Sebelum Mei Bing bisa bereaksi, semakin banyak aura tiba-tiba datang satu demi satu. Wajah Mei Bing tiba-tiba membeku. Ini adalah aura sekelompok binatang ajaib. Level mereka sangat berbeda. Desir, desir, desir. Banyak bayangan hitam melintas di depan mata Mei Bing. Tingkat 8, tingkat 7, tingkat 6. Bahkan ada kelinci level 1 yang melompat. Binatang ajaib. Itu adalah binatang ajaib. Ketiga wanita itu menjadi bersemangat ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka dan mereka berteriak dengan keras. Mei Bing berdiri di sana dengan alis berkerut erat saat dia melihat ke tempat di mana kelompok binatang ajaib menghilang. Pikirannya terus berputar. Sekelompok besar binatang ajaib memperlakukannya dan ketiga wanita itu seolah-olah mereka bukan apa-apa. Ini sama sekali tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Binatang ajaib memang brutal sejak awal. Bagaimana mereka bisa berpura-pura tidak melihat manusia ketika mereka bertemu? Terutama kelompok besar seperti itu. Mei Bing berdiri di sana dan merenungkan gerakan binatang ajaib ini berulang kali. Level mereka sangat berbeda,
tetapi tujuan mereka sama, seolah-olah seseorang memanggil mereka. Mereka berlari. Mereka berlari. Ayo ikuti mereka. Melihat bahwa beberapa binatang sihir tingkat rendah telah melarikan diri, ketiga wanita itu tentu tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka menggerakkan tubuh mereka dan mereka bertiga mengejar mereka. Meskipun wanita bangsawan ini tidak kuat, bagaimanapun juga mereka memiliki beberapa kemampuan. Ketika Mei Bing melihat mereka bertiga mengejar mereka seperti orang idiot, dia juga merenung dalam pikirannya. Meskipun perilaku seperti itu tidak pantas, pemandangan aneh seperti itu membuat hatinya gatal dan dia ingin mencari tahu kebenarannya. Mei Bing tidak bisa mempercepat sama sekali saat dia mengikuti ketiga wanita itu. Meskipun dia sangat cemas dalam pikirannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika sesuatu terjadi pada mereka bertiga di sini, akan ada masalah tanpa akhir. Mei Bing menahan kecemasan di benaknya dan melambat saat dia mengikuti rute binatang sihir tingkat rendah. Mereka bertiga bergerak maju perlahan. Untungnya, binatang ajaib tidak masuk ke hutan berkabut. Mei Bing tidak bisa menahan perasaan lega. Jika mereka masuk ke dalam, dia tidak akan mengikuti mereka tidak peduli betapa penasarannya dia. Ketika mereka mengikuti jejak binatang sihir tingkat rendah dan tiba, beberapa dari mereka dikejutkan oleh pemandangan di depan mata mereka. Tempat di mana mereka bertiga berdiri penuh dengan binatang ajaib. Itu adalah masa yang sangat besar dan mereka semua ada di sini. Ketiga nona muda membuka mulut lebar-lebar. Mereka belum pernah melihat sekelompok besar binatang ajaib sebelumnya. Banyak dari mereka terlihat sangat ganas. Ini juga alasan mengapa ketiga nona muda tidak berani berteriak. Mereka hanya berdiri diam di sana dan menyaksikan dengan mulut ternganga. Bab 836, Bakat Yun Qingchen, 2. Mei Bing juga tercengang. Seolah-olah semua binatang ajaib di hutan berkabut telah bergegas. Dia belum pernah melihat barisan seperti itu sebelumnya. Itu adalah masa hitam dan ada semua level 1 hingga 9. Apa yang membuat Mei Bing lebih terkejut adalah bahwa semua binatang ajaib ini berhenti di suatu tempat di depan, bahkan binatang ajaib level 9 itu. Mei Bing menatap ke depan dengan tegas dengan mata hitamnya dan tubuhnya tiba-tiba melintas ke depan. Dia tidak peduli dengan tiga wanita di belakangnya yang masih membeku. Ketika dia bergerak maju, dia akhirnya melihat apa yang terjadi dengan jelas. Semua binatang ajaib membentuk lingkaran dan menyebar lapis demi lapis. Tidak kurang dari 100 dari mereka sejauh mata memandang. Semua binatang ajaib sangat patuh. Mereka semua menatap gadis yang berdiri di tengah lingkaran. Mei Bing memandangi tubuh langsing dan wajah cantik gadis itu. Mata hitamnya melebar. Itu, Yun Feng. Pada saat ini, Yun Feng berdiri di tengah lingkaran dengan Yun Qingchen di tangannya. Dia melihat binatang ajaib yang bergegas ke sini satu demi satu dengan mata hitamnya. Binatang ajaib yang datang semuanya sangat patuh, apakah mereka level 9 atau level 1? Mereka semua tampak seperti membiarkan Yun Feng berurusan dengan mereka. Ini adalah penindasan mutlak dari perbedaan kekuatan. Jika Yun Feng berada di level komandan, binatang ajaib ini mungkin tidak akan seperti ini. Namun, dia sudah mencapai puncak level raja sekarang. Bagaimana binatang ajaib ini berani tidak mendengarkan? Melihat begitu banyak binatang ajaib di sekitar bibinya, Qingchen kecil agak gelisah pada awalnya, tetapi senyum di wajah Yun Feng menyentuhnya. Yun Qingchen juga menjadi lebih berani. Dia melihat binatang ajaib ini dengan mata berputar ingin tahu. Ketika sebagian besar binatang ajaib telah tiba, Yun Feng tersenyum dan meremas wajah kecil Yun Qingchen. Dia bertanya sambil tersenyum, "Qingchen, apakah kamu takut?" Yun Qingchen menggelengkan kepalanya. "Jika kamu tidak takut, Bibi, aku juga tidak takut." Yun Feng sangat senang setelah mendengar itu, tetapi binatang ajaib ini menghela nafas dalam pikiran mereka. Bagaimana nyonya kecil ini akan takut pada mereka? Sangat bagus bahwa mereka tidak takut padanya. "Qingchen, tutup matamu." Yun Feng membujuknya dengan lembut. Yun Qingchen dengan patuh menutup matanya. Kekuatan mental Yun Feng perlahan menembus tubuh Yun Qingchen dan membimbingnya ke langkah selanjutnya. "Katakan padaku apa yang kamu lihat." Yun Qingchen menutup matanya dan mengerutkan bibirnya, terlihat sangat serius. Yun Feng menunggu dengan sabar. Yun Qingchen tiba-tiba membuka matanya, yang penuh dengan kegembiraan. "Tante, saya melihat begitu banyak hal yang indah." Yun Feng tertawa. Mengapa anak ini membuka matanya? Tapi itu tidak masalah. Sudah cukup dia bisa melihat.
Sebagai seorang summoner, kemampuan pertama adalah bisa merasakan elemen-elemen pada Magic Beast. Yun Qingchen tidak diragukan lagi telah melakukan itu. Apa warna yang paling indah? Yun Feng bertanya dengan lembut. Yun Qingchen baru berusia 3 tahun sekarang dan tidak pernah berlatih secara sistematis sama sekali. Ketika Yun Qingchen lahir, Yun Feng tahu setelah menyelidiki bahwa kekuatan mental dalam tubuh anak ini juga sangat kuat. Kecepatan kultivasinya juga akan sangat cepat. Qingchen kecil dengan patuh menutup matanya lagi dan tidak membukanya kali ini. Dia mengulurkan jari kelingkingnya dan menunjuk ke suatu arah. Itu adalah Magic Beast level 4. Magic Beast level 4 yang ditunjuk tiba-tiba menggigil dan tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Binatang ajaib lainnya semua memandang dengan rasa ingin tahu. Apakah itu yang pertama diserang? Yun Feng mengangguk dan menyentuh kepala Yun Qingchen. Baiklah, buka matamu. Yun Qingchen segera membuka matanya dan menggoyangkan tubuh kecilnya. Bibi, kenapa aku bisa melihatnya? Bisakah ibu dan ayah melihatnya juga? Saya suka hal-hal indah ini. Petik 2. Yun Feng terkekeh dan mencubit pipi keponakannya. Hanya kau dan aku yang bisa melihatnya. Yun Qingchen memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu di matanya. Kenapa hanya bibiku dan aku yang bisa melihatnya? Yun Feng tersenyum dan menatap mata keponakannya yang sama jernihnya dengan mata hitamnya yang jernih. Karena kita adalah summoner. Yun Qingchen mengedipkan matanya yang besar beberapa kali, seolah-olah dia tidak begitu mengerti apa itu summoner. Yun Feng langsung senang melihat ekspresi bingung Yun Qingchen. Yun Qingchen, yang berusia 3 tahun, sudah berada di level 4. Yun Sheng dan Mu Xiaojin sama-sama terkejut saat mengetahui hal ini. Bahkan Yun Feng tidak memiliki titik awal setinggi Qingchen kecil. Meskipun titik awalnya sangat tinggi, Yun Feng tidak ingin Yun Qingchen meningkatkan kekuatannya terlalu cepat. Pondasinya harus stabil. Hanya dengan begitu dia bisa melangkah lebih jauh di jalan kultivasi. Yun Feng menatap Yun Qingchen dalam-dalam. Anak ini sudah jenius sejak dia lahir, tetapi pikirannya mungkin berkembang menjadi sesuatu yang lain karena bakatnya yang unik. Ini juga yang paling dikhawatirkan Yun Feng. Keluarga Yun sudah memiliki status seperti itu di benua timur, jadi Yun Qingchen tentu mendapat banyak perhatian. Jika dia hidup dalam sanjungan dan pujian orang lain sejak dia muda, ditambah dengan bakat luar biasa seperti itu, dia pasti akan menjadi orang yang sombong. Yun Feng telah melihat cukup banyak orang seperti itu. Namun, Yun Sheng dan Mu Xiaojin tentu tahu bahwa mereka tidak akan membesarkan putra mereka seperti itu. Keluarga Yun selalu rendah hati dan berhati-hati. Yun Qingchen jauh lebih dewasa daripada anak-anak lain. Mungkin Yun Feng sudah mengatasi kekhawatirannya. Tante, Yun Qingchen tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan bingung ketika dia melihat Yun Feng menatapnya tanpa mengatakan apa-apa. Yun Feng tersenyum. Katakan padaku, kamu akan menjadi orang seperti apa di masa depan? Qingchen kecil merenung sejenak dengan ekspresi serius di wajah kecilnya. Dia tampak lucu tidak peduli bagaimana dia memandangnya. Setelah menunggu beberapa saat, Yun Feng melihat keponakannya mengangkat kepala kecilnya dan berteriak cukup keras, saya ingin menjadi pria yang gigih. Lindungi ibuku, lindungi bibiku, lindungi ayahku, lindungi kakekku, lindungi keluarga Yun. Petik 2. Yun Feng tersenyum senang. Betul sekali. Anak-anak dari keluarga Yun memiliki dorongan, kebanggaan, dan sikap yang benar-benar protektif terhadap garis keturunan keluarga. Binatang ajaib di sekitar tidak bisa membantu tetapi memutar mata mereka. Untuk apa sebenarnya mereka ada di sini? Untuk menonton pembangkit tenaga listrik manusia ini berbicara dengan anak ini. Mereka duduk di sini seperti sekelompok idiot. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan oleh pembangkit tenaga listrik manusia ini. Yun Feng melirik binatang ajaib di sekitar dan berkata dengan santai, kamu bisa pergi sekarang. Dia hanya memanggil mereka ke sini untuk menguji apakah Yun Qingchen memiliki potensi untuk menjadi pemanggil dan untuk mengkonfirmasi kekuatan Yun Qingchen saat ini. Bab 837, Bakat Yun Qingchen 3. Kelompok binatang ajaib semuanya tercengang. Mereka pergi. Mereka bisa pergi. Binatang ajaib di atas level 7 hampir marah. Sial, dia telah memanggil mereka semua di sini dengan momentum yang begitu kuat. Tetapi mereka telah berjongkok di sini untuk waktu yang lama dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka sudah diberhentikan sebelum mereka tahu apa yang sedang terjadi. Binatang ajaib semuanya sedikit tidak puas dan tertekan.
Yun Qingchen menggerakkan tubuhnya dengan gelisah. Mata hitam Yun Feng tiba-tiba menjadi dingin dan momentum yang dia tekan juga meledak dalam sekejap. Mengapa? Apakah kamu ingin aku mengatakannya lagi? Bisikan samar membuat hati semua binatang ajaib menyusut. Mereka segera mengabaikan yang lainnya dan mulai berlari ke segala arah. Angka meninggalkan tempat ini secepat kilat. Suara keras di sekitar berlangsung lama dan akhirnya berhenti. Binatang ajaib yang masih mengelilingi tempat ini saat itu semuanya hilang. Yun Qingchen meletakkan kepalanya di depan Yun Feng dan berkata dengan suara rendah, "Bibi, beberapa orang telah mengawasi kita. Mereka terlihat seperti orang bodoh." Ada senyum di sudut mulut Yun Feng. Dia sudah tahu tentang kedatangan Mei Bing, tapi dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Ada juga 3 wanita yang tercengang. Ekspresi di wajah mereka benar-benar bodoh seperti yang dikatakan Little Qingchen. Yun Feng menepuk kepala Little Qingchen. Qingchen kecil tidak mengatakan apa-apa lagi. Yun Feng berbalik dengan dia di lengannya dan melirik Mei Bing dari kejauhan dengan mata hitamnya. Mei Bing tiba-tiba tersipu ketika dia menatapnya, seolah-olah dia ketahuan melakukan sesuatu yang buruk. Yun Feng berjalan dengan lugas. Qingchen kecil, yang ada di pelukannya, menilai orang-orang ini dengan rasa ingin tahu. Mei Bing, lama tidak bertemu. Yun Feng menyambutnya. Mei Bing akhirnya menekan kepanikannya saat itu dan mengangkat kepalanya untuk tersenyum pada Yun Feng. "Kamu kembali. Saya di sini untuk melakukan sesuatu," kata Yun Feng santai sambil mengobrol dengan Mei Bing. 3 wanita di belakang Mei Bing juga kembali ke diri mereka sendiri dan menatap Yun Feng dengan tatapan rumit di mata mereka. "Mei Bing, apakah kamu tidak akan memperkenalkan kami?" Perasaan iri dan iri di hati ketiga wanita itu terus membuncah. Mereka melihat pemandangan yang mengejutkan saat itu. Wanita ini, yang seumuran dengan mereka, sangat mampu. Betapa hebatnya jika mereka memiliki kemampuan ini juga. Wajah Mei Bing menjadi gelap. Yun Feng tidak bisa diganggu dengan ketiga wanita ini sama sekali. Dia mengabaikan tatapan mereka bertiga dan mengangguk pada Mei Bing. "Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku pergi dulu." Mei Bing hendak mengatakan sesuatu, tapi Yun Feng sudah menghilang dengan Yun Qingchen di pelukannya. Mei Bing hanya bisa menghela nafas. Saat itu, dia masih jenius muda seperti dia. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan berani mengejarnya bahkan jika dia mau. Kesenjangan itu adalah celah yang tidak dapat diatasi. Dia pembangkit tenaga listrik. Sikapnya terlalu sombong. Karena dia mengenalmu, dia seharusnya tahu bahwa keluarga Mei tidak bisa dianggap enteng. Ketiga wanita itu segera mulai mengobrol dengan ketidakpuasan. Mei Bing melirik ketiga wanita dengan wajah agak gelap dan tiba-tiba tersenyum bangga. "Bukankah kamu bilang kamu ingin diperkenalkan? Dia adalah pemanggil dari keluarga Yun yang selalu ingin kamu lihat, Yun Feng." Setelah mengatakan itu, Mei Bing melihat ketiga wanita itu, yang masih mengoceh tanpa henti saat itu, langsung ketakutan, seolah-olah mereka telah menelan sebutir telur. Mei Bing menyombongkan diri dan berbalik untuk pergi. Ketiga wanita itu saling memandang dan hanya merasakan keringat dingin di punggung mereka. "Itu, pemanggil keluarga Yun. Yun Feng membawa Little Qingchen kembali ke kotamu." Dalam perjalanan, Little Qingchen masih kesal dengan Mei Bing. "Bibi, pria itu menyukaimu." Yun Feng sangat tidak berdaya. Dia tidak berpikir bahwa ada pria yang akan menyukainya, tetapi Little Qingchen bersumpah dengan pasti. Yun Feng hanya bisa membiarkan keponakannya yang dewasa sebelum waktunya mengeluarkan omong kosong. Ketika Yun Qingchen melihat bahwa Yun Feng sama sekali tidak bereaksi terhadap Mei Bing, mau tak mau dia merasa sedikit bahagia di benaknya. Bibinya adalah miliknya. Tidak ada yang bisa mencurinya darinya. Setelah kembali ke keluargamu, hari sudah senja. Yun Qingchen masih kecil dan sudah mengantuk di pelukan Yun Feng. Ketika Yun Sheng dan Mu Xiaojin mendatanginya, keduanya tampak bersemangat. Yun Feng terkekeh dan menyerahkan Yun Qingchen kepada kakaknya. Yun Qingchen menggerakkan tubuhnya dan tertidur di pelukan Yun Sheng. Setelah menenangkan Little Qingchen, semua orang keluar dari rumah dan duduk di halaman luar. Yun Sheng menekan kegembiraan di hatinya dengan keras. "Feng, tentang Qingchen." Yun Feng menatap kakaknya dan Mu Xiaojin dengan geli dan tidak bisa menahan tawa dalam pikirannya. Bagaimana potensi Yun Qingchen menjadi buruk di bawah nutrisi dari cairan sumber tempering tubuh. Selain itu, dia sudah unik sebagai penyihir 3 elemen. Orang tua memang terlalu berhati-hati.
King Chen sekarang berusia 3 tahun dan memiliki kekuatan sekitar level 4. Yun Sheng dan Mu Xiaojin sama-sama terkejut saat mendengar itu. Kemudian, mereka senang dari lubuk hati mereka. Setelah kegembiraan, Yun Sheng menatap Yun Feng dengan sungguh-sungguh. Yun Feng tahu apa yang ingin kakaknya tanyakan. Dia menjawab sambil tersenyum, "Saudaraku, King Chen tidak akan mengecewakanmu. Dia memiliki potensi untuk menjadi seorang summoner." Mu Xiaojin dengan cepat menutup mulutnya dengan tangannya dengan air mata di matanya. Mendengar itu, Yun Sheng duduk di sana tanpa bergerak untuk waktu yang lama, tetapi dia mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga urat-uratnya menonjol. "Baiklah, baiklah." Yun Sheng hanya mengucapkan dua kata, terlihat persis seperti Yun Jing saat itu. Api kecil dan Lan Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Keluarga Yun memiliki pemanggil lain. Bakso duduk di kepala Little Fire dan mengangguk beberapa kali, seolah-olah itu juga sangat bahagia. Ku Lanyi adalah yang paling bahagia. Dia tidak senang karena Yun King Chen. Dia berpikir dalam benaknya bahwa ketika Yun King Chen tumbuh dewasa, seseorang akhirnya akan memikul beban di pundak istrinya. Memikirkan hal ini, Ku Lanyi mau tidak mau mempertimbangkan dengan serius apakah dia harus menggunakan beberapa cara untuk membuat anak itu tumbuh lebih cepat. Namun, memikirkan apa yang Yun King Chen katakan pada siang hari, wajah Ku Lanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Lupakan, dia lebih baik menjadi anak-anak selamanya. Setelah mendiskusikan situasi Little King Chen, Yun Feng juga mengungkapkan kekhawatirannya di benaknya. Yun Sheng dan Mu Xiaojin segera berkata bahwa mereka akan membiarkan Yun King Chen memulai dari awal, tidak peduli seberapa tinggi titik awalnya. Mengenai subjek Yun King Chen menjadi pemanggil, Yun Feng berpikir bahwa Yun King Chen masih perlu tumbuh. Langkah kedua dan terpenting untuk menjadi seorang summoner adalah memahami arai kontrak. Yun Feng bisa membimbing Yun King Chen sekarang, tapi dia tidak berniat melakukannya. Yun Sheng dan Mu Xiaojin setuju. Dia hanya seorang anak berusia 3 tahun. Jika dia menjadi summoner di usia yang begitu muda, Yun King Chen mungkin akan mengambil jalan yang salah karena identitasnya sebagai summoner. Bab 838, Bakat Yun King Chen 4. Tidak akan terlambat untuk menunggu sampai Yun King Chen tumbuh beberapa tahun kemudian. Ini adalah pendapat bulat dari keluarga Yun. Biarkan Little King Chen fokus pada setiap langkah di tahun-tahun ini. Itu adalah hal yang paling penting. Setelah berurusan dengan masalah Yun King Chen, Yun Feng berkata bahwa dia ingin segera pergi ke Institut Farmasi. Semakin awal dia berurusan dengan masalah cairan fusion, semakin awal dia bisa merasa nyaman. Yun Feng merasa ada yang tidak beres. Semakin awal dia pergi ke sana, semakin baik dia tahu alasannya. Yun Sheng dan Mu Xiaojin mengangguk. Yun Feng berkata bahwa dia bisa pergi sendiri. Api kecil, Lan Yi dan Ku Lanyi semuanya tinggal di keluargamu. Mereka tidak keberatan. Bakso, di sisi lain, melompat di bahu Yun Feng. Yun Feng tersenyum dan berkata kepada kakaknya dan Mu Xiaojin, "Aku pergi." Mu Xiaojin dan Yun Sheng keduanya menyaksikan Yun Feng pergi. Menyaksikan punggung rampingnya menghilang di langit, mereka berdua saling memandang. Xiao Feng selalu mencoba yang terbaik tidak peduli apa yang dia lakukan. Mu Xiaojin menghela nafas. Yun Sheng tertawa. Itu kepribadian Feng. Ku Lanyi tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar percakapan mereka. Jika Feng ingin melakukan sesuatu, dia tidak akan membiarkan dirinya mundur. Dia akan menghadapi kesulitan apapun secara langsung. Petik 2. Yun Sheng memelototi Ku Lanyi. Dia tidak suka pria yang mengambil adiknya pergi. Mendengar itu, Mu Xiaojin tersenyum. Dia mengambil segalanya untuk dirinya sendiri dan memikul segalanya. Api kecil memutar matanya. Bukankah karena kamu guru melakukan itu? Yun Sheng dan Mu Xiaojin keduanya tampak malu setelah mendengar itu. Jika mereka bisa lebih kuat, jika mereka seperti Yun Feng tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk mereka. Saudara api, kamu tidak bisa mengatakan itu, kata Lan Yi. Dia memandang Yun Sheng dan Mu Xiaojin. Guru menghargai keluarga dan teman. Menurutnya, Andalah yang paling dia hargai. Dia bersedia melakukan ini untukmu. Yun Sheng dan Mu Xiaojin segera merasa lebih buruk di pikiran mereka. Melihat itu, Ku Lanyi hanya bisa menghela nafas pelan. Berapa banyak orang di dunia yang bisa seperti dia? Anda tidak berguna bahkan jika Anda tidak mampu seperti dia. Di matanya, kamu bukan beban,
tapi motivasinya untuk terus maju. Anda adalah akar dari semua usahanya. Yun Seng dan Mu Xiaojin sama-sama terkejut. Mata Yun Seng merah. Mu Xiaojin membenamkan kepalanya di lengan Yun Seng saat air mata panas mengalir di pipinya. Janji yang dibuat gadis itu saat itu masih terukir di hatinya hari ini. Jika Anda berani menyakiti keluarga Yun, lewati saya dulu. Pada saat ini, kegelapan telah turun di benua timur. Beberapa orang tidur nyenyak di malam yang tenang, sementara beberapa orang berguling-guling di tempat tidur. Tempat di mana Institut Farmasi berada sangat unik. Tidak ada kota atau desa di sekitar karena medan yang aneh. Hanya Institut Farmasi yang berdiri di sini sendirian. Semua anak muda berbakat di benua timur di bidang farmasi dikumpulkan di Institut Farmasi. Sudah lebih dari 3 tahun sejak Yun Feng meninggalkan Institut Farmasi. Slogan itu masih digunakan di ruang istirahat Kekaisaran Feng Yun. Semua orang di Kekaisaran Feng Yun bangga memiliki Yun Feng, dan mereka tidak bisa melupakan kompetisi farmasi yang mengejutkan 3 tahun lalu. Metode farmasi Yun Feng yang luar biasa terukir di benak semua orang dan dia menjadi legenda yang tidak dapat diulang. Sejak saat itu 3 tahun lalu, semua apoteker Kekaisaran Kexia telah kehilangan keunggulan mereka, bahkan setelah Yun Feng pergi. Apoteker Kekaisaran Feng Yun bersemangat tinggi dan apoteker Kekaisaran Kexia sangat patuh. Meskipun Lanling memiliki status tinggi di Institut Farmasi, dia tidak bisa kembali ke masa lalu sama sekali. Meskipun Yun Feng pergi, pengaruh yang dia tinggalkan sangat dalam. Semua siswa dari sekolah farmasi tahu dengan jelas bahwa siswa dari Kekaisaran Feng Yun berada di bawah perlindungan Yun Feng dan mereka tidak bisa memprovokasi dia dengan mudah. 3 tahun hanyalah sebagian kecil dari pertumbuhan apoteker. 3 tahun ini hanyalah momen singkat. Bahkan orang yang paling berbakat dan pintar hanya akan mengambil langkah kecil ke depan dan mengkonsolidasikan kekuatan asli mereka. Jalur obat-obatan lebih sulit daripada budidaya kekuatan dan bahkan lebih sulit untuk bergerak maju. Ini juga alasan mengapa hanya ada sedikit apoteker yang luar biasa. Ah, itu sangat membosankan. Di ruang istirahat Kekaisaran Feng Yun, seluruh tubuh Yan Xiaoxi tenggelam ke kursi dan wajahnya penuh dengan kebosanan. Xia Jingyi, yang duduk di seberangnya, tersenyum ringan. Jika kamu benar-benar bosan, bagaimana kalau berlatih ramuan bintang 2 tingkat lanjut? Yan Xiaoxi tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Setelah 3 tahun, Yan Xiaoxi telah naik dari tingkat bintang 1 tingkat lanjut ke tingkat bintang 3 tingkat lanjut. Dia adalah siswa tercepat dan paling jelas meningkat. Aku sudah membuat ramuan setiap hari. Saya merasa seperti jamur tumbuh di tubuh saya. Para Kekaisaran Kexia itu tidak melakukan apapun untuk membuatku bahagia. Petik 2. Cek, jika Kexia membuat masalah lagi, kurasa kamu tidak akan bisa melakukan apapun dengan lidahmu yang fasih. Sang Rui melirik Yan Xiaoxi dengan nada agak meremehkan. Yan Xiaoxi segera melompat dan menatap Sang Rui dengan matanya. Gadis kecil, jika Anda punya waktu untuk berdebat dengan saya, pergi berlatih ramuan Anda. Bintang 3 tingkat menengah. Sang Rui menggigit bibirnya dan berdiri tanpa menunjukkan kelemahan. Dia menatap Yan Lei dengan arogan. Jadi bagaimana jika Anda seorang bintang 2 yang maju? Yan Xiaoxi mendengus dan tampak sangat mengesankan. Xia Jingyi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baiklah, Xiaoxi, kalian berdua benar-benar tidak pernah selesai berkelahi. Dalam 3 tahun ini, Sang Rui, Yan Xiaoxi dan Xia Jingyi menjadi akrab satu sama lain. Mereka bertiga secara bertahap membentuk kelompok kecil, dan Sang Rui dan Yan Xiaoxi paling suka bertengkar satu sama lain. Dia yang tidak menyukaiku. Dia pikir Yun Feng melindungimu, iya. Yan Xiaoxi berkata dengan sedikit kesepian di wajahnya. Sang Rui dan Xia Jingyi sama. Ketika Yun Feng meninggalkan mereka bertiga saat itu, mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. 3 tahun berlalu dengan lambat dan dia benar-benar tidak muncul lagi. Xia Jingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat keluar jendela. Pada saat ini, itu adalah malam berbintang di luar, dengan kedalaman yang tak berujung. Mereka bertiga terdiam dan memikirkan orang yang sama dalam diam. Sang Rui adalah yang pertama berbicara. Dia pasti memiliki pencapaian yang lebih tinggi dalam 3 tahun terakhir. Suasana hati Sang Rui terhadap Yun Feng juga sangat berubah. Dari dendam saat itu hingga dilindungi oleh Yun Feng di belakangnya, hingga nostalgia dan rasa terima kasih yang dia rasakan saat ini, pikiran Sang Rui juga telah banyak berubah.
Bab 839, Kapan Saja 1. Bagi Sang Rui, Yun Feng adalah penunjuk jalan yang bersinar di jalan di depan. Dia mengejarnya sepenuh hati dengan banyak orang. Tentu saja, dia jenius. Yan Xiaoxi terkekeh. Menurutmu, level apa dia sekarang di bidang kedokteran? Xia Jingyi dan Sang Rui sama-sama merenung dengan serius. Dengan bakat Yun Feng, sulit dikatakan. Yan Xiaoxi menopang bagian belakang kepalanya dengan lengannya dan melihat keluar jendela saat dia berkata dengan lembut, kurasa dia harus menjadi Master Bintang 1. Sang Rui dan Xia Jingyi sedikit banyak terkejut setelah mendengar itu. Seorang Master Bintang 1. Meskipun Yun Feng menciptakan ramuan bintang 3 tingkat lanjut saat itu tidak berarti bahwa dia berada di tingkat bintang 3 tingkat lanjut. Metode manufaktur yang luar biasa seperti itu tidak bisa mengukur kekuatannya sama sekali. Namun, sangat mungkin baginya untuk menjadi Master Bintang 1. Dengan bakatnya, wajar baginya untuk mencapai level Master. Tuan Bintang 1. Aku pikir juga begitu. Xia Jingyi mengangguk dengan sedikit kerinduan di wajahnya. Dia masih berada di level Bintang 2 tingkat lanjut saat ini. Meskipun dia telah membuat beberapa kemajuan, tingkatnya terbatas. Memikirkan peningkatannya dalam 3 tahun terakhir, dibandingkan dengan Yun Feng, dia hanya malu dengan inferioritasnya. Sang Rui mengangguk. Guru Bintang 1. Dia tidak tahu kapan dia bisa menembus level ini. Memikirkan usia Yun Feng, Sang Rui tersenyum. Mengapa Kekaisaran Feng Yun lebih kuat di benua timur? 3 kerajaan lainnya takut pada Kekaisaran Feng Yun karena Yun Feng dari keluarga Yun. Seseorang melindungi sebuah kerajaan dan wilayah. Pengaruh macam apa itu? Yun Feng sudah menjadi orang seperti itu pada usia yang sama, dan dia hanya keturunan keluarga Sang, pembuat ramuan bintang 3 tingkat menengah dari Institut Farmasi. Ah, Yun Feng, aku benar-benar ingin melihatmu. Kamu tidak akan mati jika kamu kembali ketika kamu punya waktu. Yan Xiaoxi meraung marah. Xia Jingyi dan Sang Rui keduanya tersenyum. Mereka memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Yun Feng, aku sangat ingin bertemu denganmu lagi. Mereka bertiga berdiskusi di ruang istirahat Kekaisaran Feng Yun. Orang yang mereka bicarakan sudah tiba di langit di atas sekolah farmasi pada saat ini. Ada seorang gadis berdiri di langit malam dengan rambut hitamnya berkibar perlahan di belakangnya. Melihat gedung sekolah yang familiar di bawah kakinya, Yun Feng tersenyum lembut. Dia harus berbicara tentang masa lalu ketika dia punya waktu. Tubuhnya melintas di langit dan tubuh Yun Feng segera menghilang dari langit. Di kantor Direktur Sekolah Farmasi, Direktur Sekolah Farmasi sedang duduk di sana dengan cemberut. Di tengah malam, lelaki tua ini masih menolak untuk tidur. Kerutan di wajahnya telah meningkat banyak dalam 3 tahun terakhir. Ada secarik kertas di atas meja. Ada beberapa kata di atasnya yang menjadi alasan utama mengapa sutradara begitu kesal. Direktur. Panggilan yang jelas terdengar di ruangan yang sunyi. Direktur, yang sedang duduk dalam pemikiran yang dalam dan mengerutkan kening, terkejut. Dia tiba-tiba mengangkat mata hitamnya dan melihat seseorang perlahan berjalan keluar dari tempat kosong itu. Sudah ada aura dewasa di wajahnya dan aura di sekitar tubuhnya benar-benar berbeda. Direktur terkejut. Yun Feng. Direktur, sudah lama. Yun Feng tertawa. Kekuatannya telah mencapai puncak level monark, jadi momentumnya tentu berbeda. Yun Feng adalah pembangkit tenaga listrik pada saat ini. Dia tidak kalah dengan Direktur Institut Farmasi, yang merupakan orang penting di dunia farmasi. Direktur Institut Farmasi melihat bahwa ekspresi Yun Feng sangat aneh dan ekspresi wajahnya berubah lagi dan lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik selembar kertas di atas meja. Direktur tiba-tiba menghela nafas. Kamu di sini untuk sebotol cairan fusion itu, kan? Yun Feng mengangguk. Cairan fusi ini adalah apa yang dia setujui dengan direktur saat itu. 3 tahun telah berlalu. Mungkin sutradara tidak berhasil. Ah, soal fusion fluid agak rumit. Saya berhasil membuat cairan fusion dalam 3 tahun dan secara khusus mempercayakan seseorang untuk mengawalnya ke keluarga Yun. Direktur telah mengerutkan kening. Yun Feng bingung dalam pikirannya setelah mendengar ini. Jika itu masalahnya, mengapa keluarga Yun tidak menerima berita apapun? Mungkin, kilatan kegelapan melintas di mata Yun Feng. Direktur menghela nafas lagi. Ada masalah saat pengawalan. Sekelompok orang datang dari suatu tempat dan mengambil cairan fusion. Mereka mengambilnya. Yun Feng berbisik pada dirinya sendiri.
Bakso di bahunya sedikit menyipitkan matanya dengan ekspresi berpikir. Betul sekali. Cairan fusion diambil oleh kelompok orang ini. Ketika saya mendengar berita itu, saya segera mengirim seseorang ke Mercenary Union untuk memintanya, berharap mendapatkannya kembali, tetapi sayangnya. Direktur menggelengkan kepalanya. Kelompok orang itu terlalu aneh dan misterius. Saya telah diam-diam meminta Mercenary Union untuk menyelidiki, tetapi tidak ada hasil sama sekali. Mereka telah menguap sejak saat itu dan tidak pernah muncul lagi. Yun Feng mengerutkan kening keras. Sekelompok orang tiba-tiba muncul dan mengambil cairan fusion, lalu tiba-tiba menguap tanpa meninggalkan petunjuk. Untuk beberapa alasan, sosok melintas di benak Yun Feng. Tubuh seperti ular itu, pria menyeramkan yang menciptakan keluarga Helian saat itu. Mata jahat yang agak hijau dan jubah hitam dengan pola gelap di sekujur tubuhnya. Memikirkan pria ini, Yun Feng tidak bisa tidak memikirkan rasa sakit yang jauh di dalam hatinya, jiwa leluhur yang secara paksa diambil dari tubuhnya. Wajah Yun Feng tiba-tiba menjadi gelap. Direktur tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut di benaknya ketika dia melihat ini. Dia pikir Yun Feng marah tentang masalah ini. Nah, jika aku sedikit lebih berhati-hati tentang masalah ini, mungkin tidak akan ada kesalahan. Ekspresi Yun Feng akhirnya mereda. Bakso di bahunya mengusap pipi Yun Feng dengan lembut dan Yun Feng tersenyum ringan. Anda tidak perlu melakukan ini, Direktur. Hal-hal terjadi terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang mengharapkannya. Saya juga bersalah dalam hal ini. Jika saya tidak meminta Anda untuk mengirim ramuan ke keluarga Yun, saya bisa datang dan mengambilnya. Petik 2. Direktur tidak bisa membantu tetapi merasa terhibur dalam pikirannya. Anak ini masih ingin disalahkan. Serius? Nak, jika kamu tidak terburu-buru, kamu bisa menunggu lebih lama lagi. Yun Feng mengerutkan kening. Haruskah dia menunggu? Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikannya dalam 8 bulan? Hanya ada kurang dari 9 bulan tersisa untuk dia dan perjanjian 5 tahun Yao Guang. 8 bulan sudah batas yang bisa ditunggu Yun Feng. 8 bulan. Direktur tidak bisa menahan senyum kecut. Nak, tahukah kamu berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk membuatnya berhasil? Anda meminta saya untuk menyelesaikannya dalam 8 bulan. Anda berpikir terlalu tinggi tentang saya. Petik 2. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Direktur merenung sejenak dan menatap Yun Feng. Tapi ada cara lain. Meskipun 8 bulan terlalu terburu-buru, itu bukan tidak mungkin. Petik 2. Bab 840, kapan saja, 2. Apa itu? Yun Feng segera mendongak dengan mata berkilauan. Dia akan melakukan apapun. Direktur tertawa. Tentu saja itu kamu, Nak. Tidak mungkin bagi saya untuk membuatnya dalam 8 bulan, tetapi sangat mungkin dengan bantuan Anda. Saya, Yun Feng menatap Direktur Sekolah Farmasi dengan kaget. Direktur tertawa. Mengapa? Apakah kamu tidak percaya pada kemampuanmu sendiri? Bibir merah Yun Feng meringkuk setelah beberapa saat. Tidak, tentu saja tidak. Saya pasti akan membantu Direktur. Petik 2. Direktur mengangguk puas. Dia juga tidak yakin dalam pikirannya. Dengan bantuan anak ini, dia memang bisa menghemat banyak waktu. Namun, 8 bulan terlalu terburu-buru dan tingkat keberhasilan cairan fusion sangat rendah. Itu benar-benar tidak diketahui apakah dia bisa berhasil dalam waktu sesingkat itu. Berpikir bahwa dia harus membuat fusion fluid dalam 8 bulan, sutradara tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika dia benar-benar berhasil, dia akan memecahkan rekor di dunia farmasi. Pada saat ini, sudah larut malam. Meskipun dia cemas dalam pikirannya, melihat kelelahan di wajah sutradara dan berpikir bahwa dia mengkhawatirkan kehilangan cairan fusion, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia telah mencapai kesepakatan dengan membuatnya. Hilangnya cairan fusion tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia sangat sedih hanya karena dia peduli pada Yun Feng. Yun Feng berterima kasih dan meminta direktur untuk beristirahat dengan baik. Direktur tercengang. Nak, sepertinya kamu sangat membutuhkan cairan fusion. Kenapa tidak mulai sekarang? Yun Feng tersenyum. Direktur, selamat istirahat. Tidak peduli seberapa cemas saya. Direktur terkekeh dan menghela nafas saat dia melihat Yun Feng mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar. Siswa ini sangat perhatian. Direktur hanya memiliki 2 murid pribadi, Lan Ling dan Yun Feng. Meskipun Yun Feng menjadi murid direktur karena cairan fusion, direktur tidak peduli.
Yun Feng tidak diragukan lagi adalah siswa yang membuat guru manapun paling bangga. Tidak hanya dia memiliki bakat yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki kepribadian yang ulet. Dia tidak mencolok sama sekali dan tidak memiliki kepribadian yang bangga dan puas diri. Dalam aspek ini, Lan Ling sepenuhnya mengakui kekalahan dan tidak sedewasa Yun Feng. Jika ini terjadi pada Lan Ling, dia mungkin tidak akan peduli dengan direktur itu sendiri dan hanya akan peduli dengan bisnisnya sendiri. Direktur tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kalau saja Lan Ling setengah sebagus Yun Feng. Yun Feng mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar, tapi dia memikirkan sekelompok orang yang tiba-tiba muncul di tengah jalan dan menjarah cairan fusion. Yun Feng tidak yakin apakah kelompok orang itu terkait dengan pria aneh itu, tetapi perilaku mereka berdua persis sama. Mereka berdua menguap setelah kejadian itu dan tidak bisa ditemukan lagi. Ada pertanyaan lain yang mengganggu Yun Feng sekarang. Mengapa orang-orang itu mencuri cairan fusion? Untuk mengganggu rencana Yun Feng. Itu tidak mungkin. Tidak semua orang tahu tentang masalah membangkitkan Mu Changhai. Bahkan direktur, yang bertanggung jawab untuk menciptakan fusion fluid, tidak mengetahuinya. Apakah itu mengganggu keluarga Yun? Cairan fusion akan dikirim ke keluarga Yun. Orang yang tidak mengetahui kebenaran pasti akan berpikir bahwa keluarga Yun membutuhkan cairan fusion dan mereka akan merusak bisnis keluarga Yun dengan mencurinya. Apakah itu benar-benar sederhana? Nana, bakso disebut lembut. Yun Feng menyentuh tubuh lembut bakso dengan tangannya dengan tatapan serius. Aku khawatir sekarang. Apa gunanya cairan fusion setelah dicuri? Bakso menyipitkan matanya yang besar, dan Yun Feng tampak lebih muram. Apakah mereka mencoba membangkitkan seseorang dengan mencuri cairan fusion? Jika demikian, siapa yang akan dibangkitkan? Dan apa efeknya? Jika itu benar-benar dilakukan oleh pria menyeramkan itu, segalanya akan menjadi semakin rumit. Bakso menyentuh pipi Yun Feng dan memintanya untuk tidak terlalu khawatir. Yun Feng memperhatikan kenyamanan bakso dan tidak bisa menahan senyum. Ya, saya tahu. Jika sudah terlanjur, percuma terlalu khawatir. Anda akan tahu ketika Anda menghadapi sesuatu. Petik 2. Bakso mengangguk. Yun Feng tersenyum dan hendak berjalan menuruni tangga, ketika sosok yang naik ke atas berdiri di sana dan menghalangi jalan Yun Feng dengan kuat. Hanya ada sepasang mata hitam yang terkejut melihat Yun Feng di sudut gelap. Kemudian, kemarahan melonjak tiba-tiba. Yun Feng mendengar kertakan gigi, bakso memandang wanita di depannya dengan sedih. Tetapi Yun Feng tidak. Dia hanya tertawa kecil. Lan Ling. Membandingkan mereka berdua, Lan Ling menjadi yang tidak masuk akal, meskipun dia memiliki niat untuk melakukannya sejak awal. Lan Ling selalu marah dalam pikirannya, terutama setelah kompetisi publik 3 tahun lalu. Meskipun dia telah berhasil membuat ramuan itu, dia pasti bisa dibuang di bawah kecemerlangan Yun Feng. Yun Feng memenangkan perhatian semua orang dan menyebabkan sensasi yang cukup besar. Ditambah dengan cara kerajaan Kexia meminta maaf padanya, Lan Ling bisa dikatakan kehilangan seluruh wajahnya. Presiden dari 2 perusahaan farmasi besar, dan Su dan Dan King, hadir dalam kompetisi waktu itu, jadi mereka pasti punya tujuan. Lan Ling cukup baik, dan Dan King dan Dan Su juga mengakuinya. Bagaimanapun, dia adalah murid pribadi direktur, jadi dia pasti punya modal. Namun, masih ada Yun Feng. Bahkan jika Lan Ling mulia, dia akan menjadi redup dan tidak berkilau. Lan Ling tidak berharap Yun Feng meninggalkan sekolah farmasi setelah itu. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Lan Ling tidak bisa sampai pada kesimpulan bahkan jika dia bertele-tele dengan sutradara, tapi dia bahagia dalam pikirannya. Yun Feng telah pergi dan dia masih yang paling mulia. Namun, Lan Ling salah. Meskipun Yun Feng telah pergi, dia bukan lagi Lan Ling yang sangat dihormati di masa lalu. Dia bukan lagi eksistensi yang dipuja oleh semua siswa sekolah farmasi, karena sebuah nama ditekan dengan keras di kepala Lan Ling. Yun Feng. Kekaisaran Kexia telah kehilangan keunggulan, dan begitu pula Lan Ling. Lan Ling bukanlah seseorang yang akan mengakui kekalahan begitu saja. Dia pasti punya rencana lain di benaknya. Serikat apoteker pasti akan melakukan segalanya setelah melihat penampilannya. Bagaimanapun, Yun Feng telah pergi. Mereka hanya bisa datang untuk mengikatnya. Lan Ling menunggu para tetua serikat apoteker datang sendiri dengan gembira, tetapi mereka bahkan tidak melihatnya. Semua orang sepertinya telah melupakan Lan Ling.
Lan Ling sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Tentu, para tetua dari serikat apoteker itu sombong. Mereka hanya melihat Yun Feng di mata mereka, jadi dia akan bekerja lebih keras untuk melampaui dia. Dia akan membiarkan mereka melihat bahwa dia juga sangat berbakat. Lan Ling telah bekerja lebih keras selama 3 tahun ini, tetapi yang membuatnya semakin frustrasi adalah sikap direktur terhadapnya, yang membuat Lan Ling merasa sangat terluka di benaknya. Bab 841, Kapan saja 3. Dalam 3 tahun terakhir, direktur tidak pernah secara pribadi mengajar Lan Ling sekalipun. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Lan Ling. Sebagai murid pribadi direktur akan meluangkan waktu untuk mengajar Lan Ling tidak peduli seberapa sibuknya dia dan dia juga sangat memperhatikan Lan Ling. Namun, direktur tidak pernah mengambil inisiatif untuk bertanya pada Lan Ling dalam 3 tahun terakhir. Bahkan jika Lan Ling pergi untuk meminta bimbingan, direktur tampaknya tidak peduli. Lan Ling secara tidak sengaja mengetahui alasan semua ini. Ternyata sutradara membuat ramuan yang sangat sulit, dan ramuan ini dibuat untuk Yun Feng. Lan Ling segera marah dalam pikirannya. Mengapa dia, Yun Feng, melakukan ini? Dia telah menjadi murid pribadi direktur untuk waktu yang lebih lama, tetapi gurunya memperlakukan Yun Feng lebih baik daripada dia memperlakukannya. Faktanya, sutradara telah melakukan banyak upaya pada Lan Ling. Namun, Lan Ling suka bersaing dengan Yun Feng, jadi dia pasti merasa bahwa sutradara tidak memperlakukannya dengan cukup baik. Lan Ling kesal dalam pikirannya, jadi dia datang ke direktur tanpa alasan. Dia ingin mencuri lebih banyak perhatian, tetapi sutradara sudah tidak bisa melakukan apa-apa selain menciptakan cairan fusion. Dia memiliki kesepakatan dengan Yun Feng. Bimbingan Lan Ling setiap saat menjadi semacam gangguan. Pada akhirnya, sutradara juga frustrasi, dan Lan Ling bahkan lebih frustrasi. 3 tahun berlalu begitu saja. Kebencian di hati Lan Ling semakin meningkat, tetapi Yun Feng bebas dan tidak terkekang di luar. Namun, semua yang dia derita disebabkan olehnya. Lan Ling tidak pernah mengira dia akan bertemu dengannya hari ini, 3 tahun kemudian, di Institut Farmasi ini. Dia segera menemukan jalan keluar untuk melampiaskan amarah di hatinya. Lan Ling benar-benar menggertakkan giginya dalam kebencian. Itu semua salahnya. Jika bukan karena dia akan menjadi orang yang menarik perhatian. Yun Feng melihat kebencian dan kemarahan di mata Lan Ling. Dia tidak mengerti dari mana datangnya emosi di mata wanita ini setelah 3 tahun. Yun Feng tidak ingin mengatakan hal lain padanya. Dia berbalik dan hendak turun, tapi Lan Ling berdiri di depan Yun Feng, yang membuat Yun Feng mengangkat alisnya dengan sedih. Kau kembali tepat pada waktunya. Lan Ling menatap Yun Feng dengan senyum dingin. Aku sudah menunggumu. Menungguku. Apa masalahnya? Yun Feng melangkah mundur dan menjaga jarak dari Lan Ling. Dia hanya merasa bahwa wanita di depannya tampaknya telah berubah dalam 3 tahun. Perubahan ini tidak baik. Kemarahan di hati Lan Ling terisi kembali. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu dengan acuh tak acuh? Tidakkah dia tahu situasi seperti apa yang dia alami setelah dia pergi? Bagaimana dia bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa? Yun Feng, apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Apakah Anda pikir orang lain lebih rendah dari Anda? Petik 2. Yun Feng menurunkan alisnya dan tersenyum. Saya tidak pernah berpikir begitu. Saya tidak pernah berpikir saya kuat. Orang munafik. Apa yang Anda katakan dan apa yang Anda lakukan benar-benar berbeda. Jika Anda tidak datang ke sini, jika Anda tidak. Yun Feng melihat gigi terkatup Lan Ling dan mata hitamnya tidak bisa membantu menjadi dingin. Saya tidak harus bertanggung jawab atas barang orang lain. Jika Anda pikir saya menghalangi Anda hanya bisa mengatakan bahwa Anda tidak sebaik saya. Apa hubungannya denganku? Lan Ling tercengang. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika kamu tidak begitu terkenal, jika kamu tidak begitu sombong, jika kamu tidak membuatku meminta maaf seperti itu, aku akan menjadi siswa terbaik di sekolah farmasi. Dia meneriakkan semua keengganan dalam pikirannya. Yun Feng mendengarkan tanpa ekspresi. Dia pikir itu sesuatu. Ternyata harga dirinya telah terpukul dan dia masih belum pulih. Kamu adalah orang yang menyarankan persaingan di antara kami saat itu dan kamu juga yang membuat kondisi. Apa hubungan situasi saat ini dengan saya? Yun Feng tersenyum dingin. Saya telah melihat terlalu banyak orang seperti Anda yang menyalahkan orang lain karena telah melukai martabat mereka. Wajah Lan Ling tiba-tiba memerah.
Dia ingin membantah, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Memang itulah yang dia pikirkan saat ini. Meskipun dia memulai semua ini di awal, dia mendorong semua kesalahan ke Yun Feng. Tidak peduli apa, dia membuatnya kehilangan muka. Lan Ling mendengus dan hendak naik ke atas. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Kali ini, dia berdiri di depan Lan Ling. Melihat itu, Lan Ling tanpa sadar mundur beberapa langkah dan hampir jatuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Lan Ling tahu bahwa Yun Feng berbeda dari apoteker biasa. Terlepas dari identitasnya sebagai seorang apoteker, dia juga seorang summoner. Kekuatannya juga cukup mencengangkan. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya. Apakah kamu akan menemukan direktur? Lan Ling mencibir. Aku akan mencari guru. Apakah saya perlu izin Anda? Kamu pikir kamu siapa? Wajah Yun Feng menjadi gelap. Dia hanya tinggal bersama direktur untuk sementara waktu saat itu dan dia bisa melihat bahwa dia sangat kelelahan. Bahkan Yun Feng, yang kembali 3 tahun kemudian, menyadarinya, tapi dia, Lan Ling, tidak. Mengapa dia mengganggunya saat ini? Apa yang dia pikirkan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa sutradara kelelahan? Lan Ling tersenyum ketika dia mendengar ini. Ada ejekan yang mendalam dalam kata-katanya. Menurutmu dia sangat lelah untuk siapa? Itu semua karena dia ingin membuatkan obat bodoh untukmu. Dia sudah sibuk dengan ramuanmu selama 3 tahun ini dan tidak peduli padaku sama sekali. Mengapa? Kamu kembali. Aku bahkan tidak bisa meminta bimbingannya. Yun Feng, jangan pergi terlalu jauh. Yun Feng tiba-tiba merasa tidak nyaman di benaknya setelah mendengar itu. Dia tidak tahu bahwa sutradara melakukan yang terbaik untuknya. Dia akhirnya mengerti mengapa Lan Ling begitu memusuhi dia. Sutradara pasti punya banyak alasan. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi melembutkan nada suaranya. Tidak masalah jika Anda meminta bimbingan untuk 1 malam. Sama saja jika kamu datang pada siang hari. Siang hari, saya hampir tidak pernah melihat wajah guru saya selama 3 tahun terakhir. Minggir, semakin banyak Lan Ling berbicara, semakin marah dia. Yun Feng mengerutkan kening erat dan meraih lengan Lan Ling dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga Lan Ling segera memucat. Yun Feng segera melepaskannya. Sebagai murid pribadi direktur, kamu harus memahami direktur apapun yang terjadi. Sutradara selalu baik padamu. Lan Ling tidak mendengarkan sama sekali. Dia telah banyak terluka dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana dia bisa menyelesaikannya hanya dengan beberapa kata? Dia segera bergegas ke depan tanpa peduli tentang apapun. Yun Feng tidak bisa menahan perasaan marah ketika dia melihat Lan Ling menyebabkan masalah. Direktur telah mengabaikan Lan Ling karena dia dalam 3 tahun terakhir. Dia memang agak bertanggung jawab, tetapi Lan Ling tidak peduli dengan kesehatan direktur sama sekali. Ini sudah sangat larut dan dia masih mengganggunya. Apakah dia bahkan peduli dengan sutradara? Minggir, Lan Ling melepaskan energi bertarungnya langsung ke Yun Feng. Ekspresi Yun Feng tidak berubah. Energi pertempuran tidak bisa menyakitinya sama sekali. Bakso menggertakkan giginya karena tidak puas. Lan Ling melangkah maju dan hendak bergegas. Dia merasa dirugikan dalam pikirannya. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya ditahan oleh sebuah kekuatan. Lan Ling langsung kaget. Bab 842, Kapan saja 4. Yun Feng, jika Anda memiliki kemampuan, jangan gunakan kekuatan Anda untuk menekan orang lain. Lan Ling meraung ketakutan. Melihat ekspresi suram Yun Feng pada saat ini, dia mulai merasa takut dalam pikirannya. Yun Feng tersenyum jijik. Seperti yang saya katakan, Anda tidak diizinkan mengganggu direktur malam ini. Lan Ling menggertakkan giginya dengan keras dan kebencian di matanya membara. Tubuhnya terpaku di sana dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dia segera merasa terhina dalam pikirannya. Hati Yun Feng sedikit tergerak saat melihat Lan Ling seperti ini. Ekspresi suram di wajahnya mereda. Anda bisa melihat betapa lelahnya sutradara. Dia memang butuh istirahat yang baik. Sebagai murid pribadinya, tidakkah kamu peduli padanya? Mata hitam Lan Ling berkilauan. Dia menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Memikirkan bimbingan pribadi gurunya di masa lalu, dia merasa sedikit malu di benaknya. Yun Feng mengangkat tangannya dan berjalan keluar dari gedung bersama Lan Ling. Keduanya berdiri di ruang kosong di tengah malam. Yun Feng melepaskan pengekangan pada Lan Ling dan Lan Ling segera melangkah mundur untuk jarak jauh, seolah-olah dia takut Yun Feng akan menyerang lagi.
Yun Feng terkekeh jijik dan berbalik untuk pergi. Lan Ling tiba-tiba berteriak, Yun Feng. Ayo bersaing lagi jika kamu berani. Petik 2. Yun Feng bahkan tidak melihat ke belakang. Dia hanya berkata kepada Lan Ling, tentu. Ketika saya selesai, saya akan berada di sini untuk Anda kapan saja. Petik 2. Keesokan harinya, Institut Farmasi menyebarkan berita mengejutkan seperti orang gila. Yun Feng, yang telah pergi selama 3 tahun, kembali tadi malam. Berita ini mengejutkan semua siswa sekolah farmasi. Apakah itu benar? Yun Feng, yang telah pergi selama 3 tahun, kembali dengan tenang di malam hari. Apakah berita ini kredibel? Apakah itu benar atau tidak? Dan tidak peduli siapa yang menyebarkan berita, para siswa dari sekolah farmasi semua tergerak, terutama apoteker dari Kekaisaran Feng Yun. Darah mereka langsung mendidih saat mendengar berita itu. Jing Yi, apakah Anda mendengar berita itu? Yan Xiaoxi berlari ke ruang kelas bintang 2 yang canggih dan segera berteriak. Apoteker dari 3 kerajaan lainnya pasti tahu berita yang dia bicarakan dan mereka tidak bisa tidak terlihat berbeda. Yan Xiaoxi bergegas ke sisi Xia Jingyi dengan langkah besar, mata hitamnya penuh kegembiraan dan ekstasi. Apakah itu benar? Dia, Yun Feng kembali. Xia Jingyi menatap Yan Xiaoxi dengan sakit kepala. Dia juga sangat senang ketika dia mendapat berita saat itu, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa itu agak aneh. Jika Yun Feng benar-benar kembali, mengapa dia tidak muncul? Jika itu kemarin, dia seharusnya muncul hari ini, kan? Namun, sudah hampir jam 10 sore dan Yun Feng masih belum terlihat. Banyak orang sudah bertanya-tanya apakah itu lelucon. Xiaoxi, tenanglah. Xia Jingyi melirik siswa lain dan menarik Yan Xiaoxi keluar dari kelas. Yan Xiaoxi sangat bersemangat sehingga dia hampir melompat dan berjalan. Tenang. Bagaimana Anda ingin saya tenang? Mau tak mau aku merasa senang ketika memikirkan kembalinya Yun Feng. Aku benar-benar ingin melihat monster seperti apa dia 3 tahun kemudian. Xia Jingyi tersenyum tak berdaya. Xiaoxi, jika Yun Feng benar-benar kembali, menurutmu di mana dia seharusnya sekarang? Tentu saja, dia akan berada di sini, tunggu. Yan Xiaoxi akhirnya menyadari sesuatu dan kegembiraannya saat itu benar-benar mereda. Maksudmu, Yun Feng tidak kembali? Xia Jingyi menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin apakah berita ini benar atau tidak. Saya hanya berharap itu bukan lelucon. Petik 2. Sial, siapa yang berani membuat lelucon seperti itu? Aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Yan Xiaoxi berkata dengan keras. Pada saat ini, sosok berlari keluar dari ruang kelas menengah di sebelah kiri. Itu Sang Rui, yang juga bersemangat. Dia melihat Yan Xiaoxi dan Xia Jingyi berdiri di luar sekilas. Suara diskusi yang mendengung pasti tentang orang yang sama. Sang Rui dengan cepat berlari keluar dan berlari ke mereka berdua, terengah-engah. Yah, apakah kamu sudah mendengar berita itu? Sang Rui menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Yan Xiaoxi tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat betapa bersemangatnya dia. Dia cukup kecewa. Aku punya, tapi aku tidak yakin apakah itu benar. Apa? Sang Rui sedikit terkejut. Apa yang dia maksud? Bukankah Yun Feng kembali? Semua orang di tingkat menengah sedang membicarakan hal ini sekarang. Mereka semua berkata Yun Feng telah kembali. Sang Rui berkata dengan cepat, sementara Xia Jingyi tersenyum. Yan Xiaoxi menepuk bahu Sang Rui. Jika dia benar-benar kembali, apoteker dari Kekaisaran Feng Yun harus menjadi orang pertama yang melihatnya, bukan? Kegembiraan di wajah Sang Rui membeku. Dia berpikir sejenak dan benar-benar mengerti. Rasa kecewa yang tak terlukiskan melonjak di hatinya. Xia Jingyi menepuk kepala Sang Rui. Mungkin seseorang membuat lelucon yang buruk. Sang Rui ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah kekecewaan, Yan Xiaoxi sangat marah. Sial, siapa yang menyebarkan berita begitu ceroboh? Jangan biarkan aku, Yan Xiaoxi, menemukan pelakunya. Raungan ini menyebar ke seluruh alun-alun sekolah farmasi, yang menunjukkan betapa marahnya Yan Xiaoxi. Mengapa? Apa yang membuatmu sangat marah? Suara yang jelas dengan senyum terdengar. 3 orang yang kecewa dalam pikiran mereka semua gemetar. Sang Rui tiba-tiba berbalik. Ketika dia melihat dengan jelas siapa orang itu, seberkas cahaya melesat. Yan Xiaoxi membuka mulutnya dan menunjuk orang yang berjalan ke arah mereka perlahan dengan tangan yang sedikit gemetar. Melihatnya seperti ini,
senyum di wajah Yun Feng menjadi lebih dalam. Ketika dia hendak membuka mulutnya, dia mendengar Yan Xiaoxi berteriak dengan heran, Yun Feng. Yun Feng. Teriakan memekakkan telinga ini membuat Yun Feng cukup terkejut. Bahkan bakso di bahunya terkejut. Xia Jingyi menatap gadis di depannya dan mengukurnya dengan hati-hati. Ada juga kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia kembali. Dia benar-benar muncul. Teriakan Yan Xiaoxi membuat semua orang khawatir. Para siswa di sisi kiri dan kanan kelas semua berlari keluar. Ketika mereka melihat bahwa itu benar-benar Yun Feng, semua orang sangat terkejut. Berita itu tidak terlalu bisa dipercaya untuk memulai, tapi sekarang, Yun Feng telah muncul di depan mereka. Itu benar-benar dia. Yan Xiaoxi bergegas maju dan mengitari Yun Feng beberapa kali. Itu benar, itu benar. Ini Yun Feng. Ini benar-benar Yun Feng. Bakso di bahunya membuktikannya. Yun Feng menyaksikan gerakan Yan Xiaoxi tanpa berkata-kata. Dia sedikit terkejut bahwa siswa ini bereaksi begitu kuat. Dia baru saja kembali. Meskipun dia sudah kembali tadi malam, dia tidak kembali ke ruang tunggu Kekaisaran Feng Yun. Sebagai gantinya, dia pergi ke daerah sekitar sekolah farmasi untuk mendapatkan beberapa herbal. Ketika dia kembali pagi ini, dia ingin menemukan ketiga orang ini, tetapi dia tidak berharap melihat mereka di alun-alun. Yun Feng muncul secara langsung, tetapi efek yang ditimbulkannya agak besar. Bab 843, Sensasi Binatang Ajaib 1. Semua siswa mengelilingi Yun Feng dan menatapnya dengan mata berkilauan, membuatnya tidak nyaman. Melihat ekspresi Yun Feng, Xia Jingyi bertanya, apakah kamu sudah menyelesaikan urusanmu? Yan Xiaoxi menyadari dan memandang para siswa di sekitarnya dengan sedih. Pergi. Yun Feng masih memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada kita. Minggir. Apoteker dari kekaisaran lain semuanya mengeluh dengan marah, tetapi apoteker dari kekaisaran Feng Yun tersenyum. Ayo kembali ke ruang tunggu. Yan Lei tertawa. Sang Rui tidak bisa menahan senyum. Kamu bolos kelas. Yan Xiaoxi mendengus. Jika kamu pergi ke kelas, tidak ada yang akan menghentikanmu. Sang Rui mendengus dan tersenyum pada Yun Feng. Yun Feng balas tersenyum padanya. Sang Rui sangat senang. Dia pasti harus bolos kelas. Yan Xiaoxi, Xia Jingyi dan Sang Rui adalah yang terbaik dari kekaisaran Feng Yun saat ini. Secara alami, orang lain tidak bisa melewatkan kelas. Pada akhirnya, hanya mereka bertiga yang bolos kelas dan menemani Yun Feng kembali ke ruang tunggu Kekaisaran Feng Yun. Yun Feng awalnya berencana untuk pergi mencari direktur setelah mengejar mereka, tetapi dia tidak ingin diseret kembali ke ruang tunggu. Dia hanya berpikir dalam benaknya bahwa dia akan pergi mencari sutradara setelah berbicara dengan mereka. Lagi pula, dia akan menghilang lagi untuk waktu yang lama setelah ini. Yun Feng. Kamu tidak tahu bahwa kamu adalah idola yang dikagumi banyak siswa saat ini. Yan Xiaoxi tidak bisa menahan kata-katanya dan mengatakan banyak hal. Yun Feng mendengarkan sambil tersenyum dan akhirnya tahu keributan apa yang disebabkan oleh kompetisi 3 tahun lalu. Kamu tidak tahu ini, tapi Penatua dan King datang untuk mencarimu beberapa kali. Penatua dan Su itu juga datang untukmu. Hanya saja kamu sudah lama pergi. Mereka sangat kecewa. Yan Xiaoxi merasa terhormat, jadi dia juga sangat bangga. Baiklah, Xiaoxi, kaulah yang berbicara. Mengapa Anda tidak membiarkan Yun Feng mengatakan apapun? Xia Jingyi menyela Yan Lei sambil tersenyum. Yan Lei akhirnya menjadi malu. Ah, kamu benar. Ahem, Yun Feng, kamu bisa bicara. Yun Feng tertawa. Pada saat ini, Sang Rui bertanya, di mana Kulanyi? Dia tidak bersamamu. Aku kembali kali ini untuk sesuatu. Aku harus pergi sebentar lagi. Apa? Kamu masih pergi? Yan Xiaoxi berkata dengan kecewa. Xia Jingyi dan Sang Rui keduanya tersenyum. Apakah kamu pikir Yun Feng seperti kamu? Apa menurutmu dia tidak punya pekerjaan lain selain membuat obat? Kata Sang Rui. Yan Xiaoxi hendak berdebat dengannya, tetapi dia menutup mulutnya. Aku tidak akan berdebat denganmu. Berapa lama kamu akan tinggal kali ini? Tanya Xia Jingyi. Yun Feng menjawab, 8 bulan untuk membuat obat dalam pengasingan. Yan Xiaoxi cukup kecewa. Jika dia pergi ke pengasingan untuk membuat ramuan, bukankah itu berarti dia masih tidak akan bisa melihatnya? Setelah aku pergi, bagaimana kabar apoteker Kekaisaran Feng Yun? Apakah ada orang yang sengaja menyebabkan masalah?
Tanya Yun Feng. Xia Jingyi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Yan Xiaoxi tertawa dan menyentuh pangkal hidungnya. Mencari masalah. Semua orang tahu bahwa kamu melindungi Feng Yun. Yun Feng mengangguk sambil tersenyum. Mata hitam Xia Jingyi berkilauan. Jangan khawatir tentang kami. Bagaimana kabarmu selama 3 tahun ini? Yun Feng hanya mengatakan, tidak apa-apa, dan tidak menyebutkan hal lain. Bagaimanapun, dia langsung pergi ke laut tak berujung setelah dia pergi dan bahkan menyelinap ke area dalam laut tak berujung. Hal seperti itu cukup mengejutkan. Beberapa dari mereka mengatakan beberapa kata lagi. Xia Jingyi berkata, baiklah, Xiaoxi, Xiao Rui, kita harus pergi ke kelas. Yun Feng memiliki bisnisnya sendiri. Yun Feng memandang Xia Jingyi dengan rasa terima kasih. Yan Xiaoxi sangat tidak mau, tetapi dia juga berdiri. Sang Rui berdiri dan mendorong Yan Xiaoxi ke depan. Kamu terlalu banyak bicara. Yun Feng kesal padamu. Pergi-pergi. Yan Xiaoxi didorong pergi oleh Sang Rui dengan ketidakpuasan. Yun Feng dan Xia Jingyi berjalan keluar sambil tersenyum. Dapat dilihat bahwa Sang Rui dan Yan Xiaoxi cukup dekat, dan kepribadian Sang Rui jauh lebih baik dari sebelumnya. Yan Xiaoxi kembali ke kelas dengan enggan. Xia Jingyi juga kembali dengan cepat. Menurutnya, dia harus kembali untuk menonton Yan Xiaoxi untuk mencegahnya menyelinap keluar. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Xia Jingyi dan Yan Xiaoxi kembali. Yun Feng menatap Sang Rui sambil tersenyum. Sang Rui agak malu. Bagaimanapun, hubungannya dengan Yun Feng agak canggung di masa lalu. Yah, aku juga akan kembali. Sang Rui tersipu dan berkata. Yun Feng mengangguk sambil tersenyum. Setelah berjalan beberapa langkah, Sang Rui tiba-tiba berbalik dan menatap Yun Feng. Yun Feng. Yun Feng menatapnya. Sang Rui tersenyum tulus. Selamat datang kembali. Yun Feng tertegun sejenak. Kemudian, dia tersenyum dengan kehangatan di matanya. Baik, itu hanya satu kata. Tidak ada yang lain, tapi itu sudah cukup untuk mewakili segalanya. Sang Rui berbalik sambil tersenyum dan berjalan lebih cepat. Yun Feng menatap punggungnya dan berbalik sambil tersenyum. Dia menyentuh bakso di bahunya dan berbisik, dia juga tidak buruk. Bakso mengeluarkan suara. Yun Feng terkekeh dan melihat bangunan di depannya dengan mata hitamnya. Dia harus menyelesaikan bisnisnya selanjutnya. Dia tidak bisa gagal untuk membuat cairan fusion dalam 8 bulan. Ketika Yun Feng datang ke kantor direktur, dia sudah menunggunya untuk sementara waktu. Melihat Yun Feng mendorong pintu terbuka dan masuk, direktur bangkit. Nak, kamu di sini. Yun Feng melihat ekspresi direktur dengan hati-hati. Tadi malam mungkin malam yang paling santai baginya. Bagaimanapun, direktur telah memikirkan perampokan cairan fusion dan tidak ada berita tentang penyelidikan sama sekali. Namun, sekarang setelah Yun Feng kembali, direktur akhirnya bisa yakin tentang masalah cairan fusion. Yun Feng mengangguk. Apakah kamu sudah selesai istirahat, direktur? Direktur tertawa. Nak, jangan khawatirkan aku. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Direktur membuka pintu kantor. Ayo pergi. Kami akan menghabiskan 8 bulan ke depan di sini. Anda harus siap secara mental. Yun Feng mengangguk. Dia sudah memberitahu keluarganya tentang keputusannya melalui sound transmission jadi dia tidak perlu khawatir. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa beberapa sosok sudah muncul di sini sebelum dia masuk. Direktur terkejut ketika dia melihat beberapa orang yang tiba-tiba muncul. Dia mengukur mereka bolak-balik dengan matanya. Ternyata dia pernah melihat semuanya sebelumnya. Kamu tidak akan melihatku selama 8 bulan setelah mengatakan itu. Kulanyi menatap Yun Feng sambil tersenyum, tapi ada sedikit kemarahan di mata hitamnya. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Dia telah melupakan kepribadian Kulanyi yang menempel padanya. Little Fire dan Lan Yi juga tidak setuju dengannya. Tuan, kami akan pergi bersamamu.